Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pemirsa, sahabat Usdun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 kelompok manusia yang Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk di antara 4 manusia yang tidak disentuh oleh api neraka. Di dalam satu hadis riwayat Ibnu Hibban, hadis ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah saat itu sedang berkumpul bersama para sahabatnya. Kemudian beliau bersabda, "Ala ukhbirukum biman tuharrimu alaihin nar." Maukah kalian aku kabarkan, aku beritahu siapa orang yang diharamkan oleh Allah disentuh oleh api neraka? Para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah, mau ya Rasul. Siapa nih orang yang tidak tersentuh api neraka, yang Allah haramkan dirinya dimakan api neraka? Rasulullah pun kemudian melanjutkan, qala ala kulli hayyin layyin qaribin sahlin. 4 kelompok manusia yang tidak tersentuh oleh api neraka. Yang pertama hayyin, yang kedua layyin, yang ketiga qarib, yang keempat sahl. Yang pertama dulu kita bahas hayyin. Hayyin adalah orang yang memiliki ketenangan jiwa, orang yang kalem, tatapan matanya teduh, dan biasanya ketenangannya ini akan menularkan kepada orang yang ada di sekitarnya. Cirinya adalah ketika kita bertemu dengan orang ini, kita ikut merasa tentram, merasa adem. Orang ini tidak gerasak gerusuk. Hayyin, orang yang tenang. Nah, dari mana ketenangan ini didapat? Dari ketauhidan dan keyakinan yang tinggi kepada Allah. Ia sering membasahkan lisannya daripada berzikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dan ini terus kemudian terpancar pada perilakunya. Jadi orang yang pertama, kelompok pertama yang tidak tersentuh oleh api neraka adalah hayyin, orang yang memiliki ketenangan jiwa. Yang kedua adalah layyin. Siapa itu layyin? Layyin adalah orang yang lemah lembut, orang yang santun, ramah ketika ia berbicara, ia jaga lisannya, tidak pernah ia menyakiti orang lain dengan sebab lisan yang terucap dari mulutnya. Ini adalah satu perbuatan yang sangat mulia. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya mempunyai tetangga ya Rasul. Ini ibu-ibu. Dia ini sholatnya rajin, puasanya rajin, kemudian dia ibadahnya juga bagus ya Rasulullah. Tapi ini tetangga saya ini, dia ini kalau ngomong suka nyakitin orang lain, nyelekit. Bagaimana dengan orang ini ya Rasul?" Apa kata baginda Rasul? "Hiya min ahlin nar." Orang ini tempatnya di neraka. Jadi kelompok orang yang kedua yang diharamkan jasadnya dimakan tersentuh oleh api neraka adalah layyin, orang yang santun, orang yang lemah lembut. Dan kelembutan ini datang dari hati yang rahmatan lil alamin, hati yang tulus, bukan pura-pura, bukan kamuflase, bukan modus. Ingat, ketulusan hati ini kuncinya. Kalau yang pertama, hayyin, itu adalah kekuatan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok ketiga, orang yang diharamkan jasadnya tersentuh api neraka adalah qarib, orang yang supel, orang yang mudah bergaul. Kalau kita bertemu dengan orang yang bersifat qarib ini, kita merasa senang gitu, enak diajak berbicara, enak diajak bergaul. Luar biasa orang-orang yang bersifat qarib ini, orang yang mampu berada di segala situasi. Mudah-mudahan kita pun memiliki sifat yang seperti itu qarib. Dan yang keempat, siapa orang yang diharamkan jasadnya tersentuh api neraka? Yang keempat adalah sahlin, sahl, orang yang suka memudahkan urusan orang lain, tidak mempersulit.
Kadang terbalik. Kalau mudah, kalau sulit kenapa dipermudah? Seperti itu. Itu adanya birokrasi-birokrasi. Tetapi ingat, barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah akan memudahkan urusannya dunia dan akhirat. Pemirsa, sahabat Usdun yang dirahmati Allah, kembali kita ingat 4 kelompok manusia yang diharamkan tubuhnya tersentuh oleh api neraka. Hayyin, orang yang memiliki ketenangan jiwa. Layyin, orang yang lemah lembut lagi santun. Qarib, orang yang ramah, suka senyum, supel. Sahal, orang yang memudahkan urusan orang lain. Semoga kita termasuk di antara keempat sifat ini, dan mudah-mudahan Allah lindungi kita. Allah jaga diri kita dan keluarga kita dari dahsyatnya api neraka. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.